Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai sistem dispersi bagian lanjutan, di mana kita akan mulai dulu dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai suspensi. Baik, seperti kita telah singgung di pertemuan lalu mengenai dispersi bagian awal ya, kita akan tahu bahwa suspensi itu merupakan salah satu tipe dispersi atau sistem dispersi begitu, di mana secara deskripsi atau definisi itu sendiri, suspensi merupakan tipe dispersi yang dikategorikan dalam dispersi kasar, yang isinya itu adalah partikel padatan atau partikel zat padat yang tidak larut, kemudian dia didispersikan ke dalam medium zat cair. Kemudian secara ukuran, partikel suspensi itu biasanya ukurannya besar, makanya ketika kita melihat sebuah sediaan suspensi katakanlah, atau bentuk-bentuk suspensi yang non-farmasetik, itu seringkali akan kita lihat partikel-partikelnya atau butiran-butirannya yang dimana mereka berpotensi untuk membentuk endapan. Kemudian biasanya juga dideskripsikan bahwa ukuran partikelnya itu di atas 0,5 mikron ya, walaupun range ukuran seperti ini itu masih tidak terlalu strict sekali. Jadi misalkan Anda mencari referensi literatur yang lain, kemudian menemukan ukuran partikel suspensi di selain itu juga tidak masalah, asal kita bisa prediksikan bahwa ukuran partikelnya itu cukup besar untuk terlihat secara kasat mata. Kemudian suspensi sendiri juga seringkali muncul atau beberapa bisa juga muncul dalam bentuk yang lain, seperti nanosuspensi yang ukuran partikelnya itu tentu saja lebih kecil, di rentang nanometer. Misalkan kita lihat ada nanosuspensi emas dan nanosuspensi perak begitu dalam air sebagai medium pendispersinya. Walaupun mereka kebanyakan masih dalam ranah penelitian dan pengembangan ya, belum dalam ranah yang sudah siap, produk yang sudah siap jadi seperti itu. Kemudian beberapa alasan kenapa sebuah suspensi sebagai sediaan farmasetika itu dibuat atau sediaan farmasi itu dibuat. Misalkan kita punya zat aktif obat, bentuknya padatan seperti itu, kemudian dia tidak larut air, yaitu bisa digunakan sistem suspensi untuk kita bisa mengkonsumsinya gitu. Kemudian misalkan karena zat aktif itu lebih stabil dalam bentuk suspensi, ya mau tidak mau kita harus buat dia dalam bentuk suspensi, karena katakanlah misalkan dalam bentuk sediaan lain, katakanlah misalkan larutan, dia nggak bisa larut, misal seperti itu, ya kita bisa bikin dalam bentuk suspensi ini. Kemudian bisa juga digunakan misalkan suspensi ini untuk pelepasan terkontrol atau controlled release ya gitu. Jadi misalkan kita harapkan sebuah zat aktif obat itu dilepaskan dari mediumnya, atau kemudian dalam tanda kutip tertahan seperti itu aktivitas farmakologisnya, itu salah satunya juga kita bisa gunakan dalam bentuk suspensi. Kemudian alasan berikutnya juga salah satunya untuk menutupi rasa obat ya. Jadi misalkan kita tahu bahwa obat yang kimia khususnya itu kebanyakan rasanya pahit, makanya untuk menutupi rasa obat kita bisa bentuk dalam suspensi yang nantinya misalkan ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya seperti itu. Oke, kemudian seperti apa suspensi dikatakan kualitasnya itu baik? Nah, suspensi bisa dikatakan kualitasnya itu baik misalkan partikelnya tidak mengendap terlalu cepat. Jadi kalau mengendap terlalu cepat itu nantinya dikhawatirkan tidak terdispersi dengan baik, berarti sehingga ketika dikonsumsi itu bisa jadi zat aktif dalam bentuk padatan tadi itu tidak optimal untuk memberikan efek. Kemudian ketika kita punya partikel padatan ya dalam bentuk dispersi kasar seperti suspensi ini, itu ketika mengendap diharapkan tidak membentuk gumpalan yang padat,
Jadi kalau dikocok kembali itu mudah didispersikan. Oke. Kemudian diusahakan viskositasnya juga disesuaikan, dalam artian misalkan suspensi itu kekentalannya sesuai, berarti dia lebih mudah dituang dan mudah melewati jarum injeksi. Kalau terlalu kental kan berarti lebih berat untuk dialirkan, begitu ya kira-kira. Nah, ini juga berkorelasi dengan poin yang tadi sebelumnya. Jadi kalau partikel-partikel tersuspensi tadi terjaga ukurannya, kemudian distribusi ukurannya juga tetap seragam, maka itu dikatakan suspensinya berkualitas baik, sehingga tidak menimbulkan agregasi atau penggumpalan, begitu ya. Yang dimana agregasi atau penggumpalan tadi merupakan salah satu indikator bahwa suspensi itu sudah berkurang kualitasnya atau kestabilannya sudah menurun. Kemudian berkenaan dengan viskositas juga, misalkan suspensi digunakan sebagai sediaan obat luar, katakanlah sebagai sediaan yang akan diaplikasikan ke kulit begitu atau secara topikal, itu diharapkan viskositasnya juga dikontrol agar mudah tersebar ya. Namun tidak juga cepat hilang dari permukaan kulit. Jadi kalau viskositasnya terlalu tinggi, berarti terlalu kental, misal kita aplikasikan ke dalam kulit, begitu, itu bisa saja dia akan diam di satu titik begitu ya, nggak menyebar sesuai yang diharapkan. Tapi kalau terlalu encer, dengan kata lain viskositasnya terlalu rendah, itu juga ditakutkan ketika diaplikasikan itu menyebar kemana-mana di tempat yang tidak ditargetkan begitu, dan juga bisa jadi cepat hilang dari permukaan kulit itu kalau terlalu encer atau viskositas terlalu rendah. Jadi viskositasnya perlu disesuaikan. Baik, sekarang kita bahas dulu mengenai sifat antarmuka partikel suspensi. Walaupun di sini judulnya sifat antarmuka partikel suspensi, tetapi pada hakikatnya ketika kita membicarakan sistem dispersi, khususnya yang sistem dispersi yang fasa-fasanya itu terpisah dengan jelas, ya misalkan kayak koloid, kemudian kayak suspensi ini, dan nanti juga ada emulsi begitu. Itu sifat antarmuka atau fenomena antarmuka dalam sebuah partikel dengan partikel lain itu perlu ditinjau, karena ini mengindikasikan nantinya berujung ke kestabilan seperti itu. Oke, jadi kita coba tinjau dulu sebuah partikel padatan yang dalam medium cair begitu ya. Kita tinjau dulu bagian partikelnya. Kemudian sekarang coba kita tinjau bagian yang saya beri kotak hitam itu. Nah, kita kan tahu ya bahwa kalau misalkan saya punya partikel tertentu begitu, itu kan isi partikelnya itu macam-macam ya, dalam artian isinya banyak molekul atau banyak senyawa atau banyak atom, seperti itu. Tergantung kita sedang membuat suspensi dengan partikelnya itu apa begitu. Nah, kita kemudian coba zoom bagian sisi ini dulu, sisi kotak yang saya beri kotak itu. Kira-kira kalau di zoom kemudian kita akan lihat representasinya seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi bagian permukaan sama bagian bulk. Oke. Bagian permukaan tentu saja itu bagian yang di sisi paling luar partikel. Kalau bagian bulk itu berarti bagian yang lebih dalam, yang bukan permukaan. Jadi kalau digambarkan, sebetulnya bagian permukaan partikel itu ya sekeliling lingkaran yang sisinya paling luar ini, gitu. Oke, kemudian kalau bagian bulk berarti yang dalam-dalamnya. Nah, kenapa kita perlu tinjau bagian permukaan? Itu karena ketika kita punya sistem yang multifasa, bagian permukaan ini yang pertama kali akan berinteraksi dengan bagian lainnya. Apakah itu dengan partikel lainnya, ataukah itu dengan medium berdispersinya, atau seperti apa, itu yang pertama kali berinteraksi, itu adalah bagian permukaan. Makanya kita perlu meninjau antarmuka ini. Jadi antarmuka itu adalah istilah yang digunakan ketika mendeskripsikan
permukaan suatu partikel atau suatu nantinya ada suatu globule atau droplet begitu ya, dengan permukaan yang selainnya. Jadi maksudnya adalah dengan medium dispersinya atau dengan partikel lain atau dengan globule lain seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan antarmuka atau interface ya. Seperti itu. Oke, nah kita tinjau dulu mulai dari kita ambil contoh satu buah molekul atau senyawa ataupun atom yang ada di bagian bulk dulu sekarang. Kita akan tahu bahwa bulk ini kan senyawa atau molekul di bagian bulk ini itu kan akan mengikat tetangga-tetangganya dengan sama kuat ya. Sebagai contoh di sini, sebuah molekul atau sebuah senyawa ini akan mengikat 6 buah tetangganya dengan kekuatan yang sama. Dalam artian energi ikat mereka itu sama ke 6 arah tersebut. Oke, kemudian kita ambil contoh molekul atau atom atau senyawa di bagian yang lain yang masih juga di bagian bulk. Itu juga sama, itu akan mengikat 6 buah tetangganya dengan sama besar, dengan kekuatan yang sama besar. Artinya berarti energinya sama besar, energi yang dikeluarkan untuk mengikat itu. Oke, dan itu terjadi di manapun asal di bagian bulk. Jadi semua hal itu berlaku juga untuk partikel-partikel atau atom-atom atau molekul-molekul lain asal masih di bagian bulk. Oke. Nah, kemudian kita tinjau sekarang. Oke, sebelum itu ya, itu dengan kata lain berarti bahwa semua energinya itu terpakai ya. Jadi semua energi dari sebuah molekul atau sebuah senyawa ini itu terpakai untuk mengikat tetangga-tetangganya yang 6 buah tadi. Nah, sekarang kita tinjau yang bagian permukaan. Yang di bagian permukaan itu kan di atasnya sudah nggak ada tetangga ya. Sudah tidak ada tetangga ataupun mereka itu sudah ranahnya senyawa atau molekul yang lain. Oke. Nah, makanya dia masih punya sisa energi. Dalam artian dia dalam kasus kita sebagai contoh ini ya, dia cuma mengikat 4 buah tetangga, 2 yang bawah sama 1 kiri, 1 kanan. Sehingga dia masih punya sisa energi. Nah, sisa energi itulah yang dikatakan bisa digunakan untuk memperkuat ya. Jadi dia bisa dalam tanda kutip memperkuat ikatan di permukaannya karena dia masih punya sisa energi. Oke, yang tidak digunakan untuk mengikat tetangga di atasnya karena tidak ada tetangga di bagian atasnya. Oke, jadi di situ dia memperkuat bagian permukaan partikel sehingga itulah yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Dalam artian ada sisa gaya atau sisa energi, berarti korelasinya berarti adalah ada gaya yang menggunakan energi tersebut untuk memperkuat daerah di permukaan partikel ini. Begitu, itulah yang disebut dengan tegangan permukaan. Yang dimana tegangan permukaan itu ya pada hakikatnya gaya persatuan luas ya kalau dalam persamaan formalnya. Oke, itu nanti akan dibahas lebih dalam di bab mengenai fenomena antarmuka. Tapi di sini saya memperkenalkan konsepnya dulu saja. Oke, nah kemudian kita juga bisa tahu bahwa tadi sisa energi yang dipunyai atau dimiliki oleh molekul atau senyawa di permukaan itu disebut dengan energi bebas permukaan. Oke. Jadi energi bebas itu berarti energi yang masih tidak terpakai. Dalam artian dia itu tidak digunakan untuk mengikat apapun karena di luarnya itu atau di atasnya itu sudah tidak ada tetangga yang sejenisnya lagi. Begitu. Itulah makanya dia masih punya sisa energi yang disebut dengan energi bebas. Karena dia terletak di permukaan, ya istilahnya berarti energi bebas permukaan. Begitu. Oke, nah kita pahami dulu sampai situ, kemudian kita coba akan masukkan partikel padatan tadi itu ke dalam medium.
Jadi partikel padat dalam medium cair. Oke, nah bagian yang paling luar itulah yang dinamakan dengan bagian antarmuka padat cair. Karena ketika bicara mengenai sistem suspensi, fase-fasenya itu adalah padat sebagai fase terdispersi dan cair sebagai fase atau medium pendispersinya. Makanya antarmukanya disebut dengan antarmuka padat cair. Begitu. Oke. Nah, jadi antarmuka padat cair itu bisa dideskripsikan sebagai bidang pertemuan ya. Jadi bidang pertemuan antara permukaan partikel padat dengan sekelilingnya yang berupa medium cair tadi. Begitu. Oke, kemudian kita ingat kembali dari konsep mikromeritik yang lalu bahwa ketika saya punya ukuran partikel yang kecil, maka luas permukaannya itu besar. Oke. Jadi semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan semakin besar. Konsekuensinya ketika luas permukaan semakin besar, ya, maka energi bebas permukaannya juga semakin besar. Nah, dari sini kita bisa mengambil korelasi bahwa secara umum semakin kecil ukuran partikel, maka energi bebas permukaannya pun akan semakin besar. Oke, ini korelasi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, kemudian kita sekarang tinjau dalam sudut pandang termodinamika, di mana kalau dalam tinjauan termodinamika, kata kuncinya adalah ketika saya punya sebuah sistem begitu ya, sistem itu akan bagaimana caranya akan senantiasa berusaha untuk mencapai kestabilan. Oke, jadi untuk menstabilkan itu salah satu yang diambil langkahnya itu adalah energinya sekecil mungkin. Jadi energi dalam sistem tersebut sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Oke, itu korelasinya dalam sudut pandang termodinamika. Kemudian dari situ kita bisa katakan bahwa kalau begitu dalam sistem suspensi energinya itu masih cukup besar, ya, karena apa namanya? Karena partikel-partikelnya itu walaupun ukurannya besar, tapi secara makroskopis dia ukurannya itu ya sebetulnya kecil begitu, dalam ranah mikrometer itu masih bisa dianggap sebagai ukuran yang ukurannya cukup kecil, sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya ukuran atau luas permukaannya itu masih cukup besar. Oke, jadi karena luas permukaannya besar, maka energinya masih tersisa banyak, atau energi permukaan tadi masih tersisa banyak, atau dalam artian energinya itu masih tinggi berarti ya, maka dikatakan bahwa suspensi itu secara termodinamika tidak stabil. Oke, korelasinya ke energi yang masih cukup besar tadi. Nah, kemudian konsekuensinya ketika akan berusaha untuk mencapai kestabilan, ya, partikel-partikelnya itu akan bergabung satu sama lain untuk memperkecil luas permukaan. Jadi untuk memperbesar ukuran, ya, jadi untuk memperbesar ukuran mereka, yang konsekuensinya untuk memperkecil luas permukaan, dan konsekuensi berikutnya itu untuk memperkecil energi bebas. Itu mereka berusaha untuk bergabung satu sama lain. Nah, penggabungannya itu bisa dalam bentuk flokulasi. Oke, jadi flokulasi dalam partikel suspensi itu tujuan dari sistem partikel untuk mencapai kestabilan. Baik. Nah, ya, ini tadi yang barusan saya bicarakan ya. Jadi ketika berflokulasi, ukuran partikel kan berarti jadi besar ya. Ketika partikelnya berukuran lebih besar, maka luas permukaan mengecil, energi bebas juga mengecil, sehingga sistem itu bisa terstabilkan. Oke. Tapi masalahnya adalah kita tidak ingin punya sistem suspensi yang ukurannya itu besar. Ya, kalau ukurannya besar kan berarti nanti bisa jadi mengendap dengan lebih cepat begitu, sehingga ketika katakanlah dikonsumsi jadi tidak optimal dalam tujuannya sebagai pembawa obat begitu.
Nah, makanya korelasi dalam konteks yang tadi kita bicarakan ini itu dirumuskan dalam perumusan ini. Jadi delta G sama dengan gamma SL kali delta A. Di mana delta G itu adalah energi bebas permukaan atau perubahan energi bebas permukaan begitu. Gamma SL-nya itu adalah tegangan antar muka pada cair. Jadi bisa dikatakan tegangan permukaan yang ada di bagian sini, bagian antar muka atau bagian interface pada cair ini. Oke, itu adalah gamma SL-nya. SL berarti maksudnya adalah solid liquid ya. Solid itu padatannya, liquid berarti medium cairnya. Kemudian delta A itu adalah perubahan luas permukaan. Oke, jadi untuk mencapai delta G yang rendah, jadi kalau untuk biar stabil kan delta G-nya turun begitu ya. Nah, jadi jadi delta G-nya kan diharapkan untuk sekecil mungkin ya kalau sistemnya diharapkan stabil. Nah, tadi kalau flokulasi atau bergabung satu sama lain berarti delta A-nya yang diturunkan. Jadi mereka bergabung ya, antar partikelnya itu bergabung begitu. Sehingga mereka membentuk suatu partikel yang berukuran lebih besar sehingga delta A-nya juga ikut turun atau luas permukaannya ikut turun. Oke, sehingga delta G-nya ikut turun, sistemnya jadi stabil. Oke, tapi bukan itu yang diinginkan ketika kita bikin suspensi. Yang kita inginkan adalah ya kita ingin delta G atau energi bebas yang kecil, dalam artian sistemnya itu cukup stabil, tapi kita tidak ingin partikelnya itu ukurannya besar-besar. Jadi kita tidak ingin partikelnya itu saling bergabung atau menggumpal satu sama lain. Oke, jadi bagaimana cara untuk mengatasi itu? Ya salah satu solusinya adalah dengan ini yang di otak-atik. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya surfaktan untuk menurunkan gammanya atau tegangan permukaannya supaya turun. Itu bisa dengan penggunaan surfaktan sehingga delta G-nya ikut turun tapi delta A-nya tidak turun begitu. Dalam artian ukuran partikelnya ya tetap dalam ukuran yang sesuai, tidak bergabung satu sama lain. Begitu kira-kira sudut pandang antar muka dalam partikel suspensi. Oke, kemudian sekarang kita bicarakan mengenai flokulasi dan deflokulasi. Tadi sudah kita singgung sedikit mengenai flokulasi. Kalau deflokulasi itu kira-kira apa? Nah, untuk memahami perbandingan antar kedua sistem ini atau dua fenomena ini, kita masih akan tinjau grafik interaksi antar partikel. Jadi sebagai pengingat kembali ya bahwa grafik ini itu berlaku umum untuk sistem-sistem yang melibatkan interaksi antar partikel seperti sistem dispersi ini. Jadi baik kita bicara mengenai koloid atau kita bicara mengenai suspensi, bahkan ketika kita bicara mengenai emulsi nantinya, ini grafik energi interaksi versus jarak antar partikel itu masih relevan. Oke, jadi secara umum itu grafiknya digambarkan seperti ini, di mana sumbu Y-nya itu adalah energi interaksi. Oke, jadi atau lebih lengkapnya itu adalah total energi potensial interaksi, begitu. Ya, jadi energi yang diperlukan untuk berinteraksi antar satu partikel dengan partikel lainnya itu digambarkan oleh sumbu Y-nya, di mana makin ke atas itu berarti gaya tariknya itu makin dominan, gaya tolak menolak makin dominan. Kalau nilainya semakin ke bawah berarti gaya tarik menarik itu semakin dominan. Oke, untuk mencapai kestabilan ya, kestabilan dalam sebuah sistem antar sistem multi partikel begitu yang tidak diharapkan untuk saling berkumpul, kita harapkan bahwa tolak menolak itu lebih dominan daripada yang tarik menarik. Oke, itu kuncinya dari situ dulu ya. Jadi kita harapkan grafiknya itu ada di bagian yang lebih atas. Oke, kemudian sumbu X-nya itu sendiri itu adalah jarak antar partikel. Ya,
Jadi apakah sebuah partikel itu dekat sekali ataukah mereka masih ada jarak tertentu. Nah, itu ditentukan oleh sumbu X ini ya. Jadi kalau makin ke kiri itu berarti makin dekat jaraknya. Oke, kalau makin ke kanan berarti jaraknya masih cukup renggang atau masih ada jarak yang lowong seperti itu antar satu partikel dengan partikel lainnya. Oke, nah kita pahami dulu itu, kemudian kita akan ingat kembali bahwa ketika bicara mengenai sistem dispersi, itu ada interaksi antar partikel, yang salah satunya itu diakibatkan oleh elektrostatis, interaksi elektrostatis berupa gaya tolak menolak ya, gaya tolak menolak akibat electrical double layer atau lapisan rangkap listrik. Kemudian bisa juga berupa gaya tarik menarik, yang biasanya itu bentuknya adalah gaya tarik menarik van der Waals, begitu. Kemudian ini juga kita ulang dari yang sistem dispersi koloid ya, yaitu bahwa ketika gaya tarik menariknya lebih dominan, itu maka batasan energinya atau energi barrier-nya itu lebih kecil, atau berarti potensial zeta-nya begitu, itu juga lebih kecil ya. Jadi ketika partikel saling bertemu, mereka lebih mudah untuk berinteraksi, jadi lebih mudah menempel begitu. Nah, kemudian sebaliknya, kalau misalkan gaya tolak menolak lebih dominan, itu berarti gaya batasan energinya atau energi barrier-nya itu lebih besar, atau berarti potensial zeta-nya lebih tinggi ya. Jadi partikel sukar berinteraksi. Oke, seperti itu kira-kira reviewnya dari yang kemarin kita juga sudah bahas. Sekarang kita korelasikan ke fenomena flokulasi dan deflokulasi dalam sistem suspensi. Kita akan bicarakan dalam dua buah skenario. Kita punya wadah yang sama, isinya medium yang sama, katakanlah medium cairan yang sama begitu ya. Nah, kita tinjau dulu yang skenario 1. Oke, kita coba lihat. Nah, di skenario 1 ini itu partikel itu saling menempel terlebih dahulu ketika sebelum sedimentasi. Jadi sebelum mereka mengendap, itu mereka berkumpul terlebih dahulu, kemudian akan turun bersama-sama dalam satu paket. Kemudian kita coba tinjau bagian skenario 2. Skenario 2 itu partikelnya turun satu demi satu. Oke, partikel mengendap sendiri-sendiri atau memisah, tetapi mereka nantinya ketika mengendap itu akan bergabung juga. Nah, bagaimana kira-kira untuk membedakan yang kiri dengan yang kanan dan mana yang kira-kira lebih diharapkan begitu ya dalam tunjuan stabilitas sistem partikel suspensi ini. Nah, kita akan deskripsikan dulu atau beri nama dulu. Untuk skenario 1 ini kita punya sistem yang berflokulasi atau terflokulasi begitu ya. Kalau yang di sistem 2 itu kita beri nama dengan sistem yang terdeflokulasi. Maksudnya adalah sistem yang terflokulasi mereka akan berflokulasi begitu ya. Mereka menempel atau mengumpul satu sama lain. Kalau deflokulasi itu pada hakikatnya sistemnya itu tersusun atas partikel-partikel yang terpisah tadi ya. Jadi kalau masih terpisah itu yang dinamakan dengan deflokulasi. Oke. Tapi masalahnya adalah ketika masalah muncul itu ketika endapan terjadi atau pengendapan terjadi, itu baru muncul masalah. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau di sistem yang flokulasi tadi, partikel-partikelnya itu saling berinteraksi sebelum sedimentasi atau pengendapan berlangsung. Jadi mereka turun dalam bentuk flokulat atau bersama-sama turunnya. Jadi mereka bentuk dulu flokulat ya. Jadi mereka udah ngumpul dulu begitu ya, udah mengumpul dulu sebagai sebuah sistem. Baru mereka turun ke bawah. Nah, kalau yang deflokulasi tadi, mereka turunnya itu atau mengendapnya itu ya sendiri-sendiri. Jadi partikelnya tetap terpisah. Oke. Nah,
Konsekuensinya, kalau flocculate itu sudah terjadi duluan, maka mereka kan punya massa yang lebih tinggi ya. Jadi mereka lebih berat, sehingga gaya beratnya pun lebih besar, berarti mengendap lebih cepat ya. Karena sesuatu yang lebih berat itu akan lebih mudah tertarik oleh gravitasi, begitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang sistem terpisah tadi, yang sistem terdeflokulasi tadi, proses pengendapannya lebih lambat karena mereka turunnya sendiri-sendiri. Jadi partikelnya itu lebih ringan, masing-masing partikelnya lebih ringan kan daripada yang satu kesatuan di flocculate tadi. Nah, makanya mereka mengendap lebih lambat. Oke. Nah, di sistem yang terflokulasi ini, jadi flocculate-nya itu sebetulnya cenderung renggang walaupun mereka mengumpul, tapi mereka masih punya jarak satu sama lain ya. Jadi mereka walaupun satu kesatuan, mereka masih punya jarak satu sama lain. Oke. Mereka masih renggang walaupun mereka itu ya bisa dianggap sebuah kumpulan. Jadi mereka udah saling tarik menarik ya akibat gaya van der Waals tadi. Cuma mereka itu masih cukup renggang dalam artian gaya tarik mereka itu tidak kuat-kuat amat begitu. Tapi mereka memang tertarik satu sama lain dan membentuk flocculate. Oke, dan masih punya jarak yang renggang antar partikelnya. Makanya ketika kita punya sistem yang terflokulasi, itu dilihat dari grafik itu masih dalam ranahnya minimum sekunder. Oke. Kenapa? Karena ya mereka masih punya jarak yang renggang. Jadi kalau kita lihat di sini itu masih ada jarak yang cukup banyak begitu ya. Sehingga walaupun mereka memang tarik menariknya agak dominan, tapi enggak kuat-kuat amat begitu. Oke, nah gimana kalau yang deflokulasi? Kalau yang deflokulasi ini endapan yang bawah ya, jadi kan tadi ngendap satu-satu, jadi akan terbentuk dulu lapisan paling bawah, kemudian yang lebih kecil itu mengendapnya belakangan, sehingga mereka akan menumpuk bagian-bagian atasnya, membentuk lapisan atasnya begitu. Nah, kalau kondisi seperti ini, itu nantinya partikel-partikel kecil ya, misalkan tadi yang ngendap yang gede-gede dulu begitu ya. Partikel-partikel kecil itu nanti bisa menyusup ke sela-sela antar partikelnya. Oke, jadi misalkan ini bentuknya macam-macam begitu ya. Yang kecil-kecil nanti bisa menempel atau bisa menyusup ke rongga-rongga yang berada di lapisan endapan di bawahnya. Begitu. Nah, makanya kalau kondisi seperti ini terjadi, ya, kalau kondisi seperti ini terjadi, berarti kan jarak antar partikelnya udah tidak lagi renggang. Jadi mereka rapat sekali. Jadi kayak kompak sekali begitu ya. Jarak antar partikelnya dengan demikian jadi pendek karena mereka bisa dikatakan udah nggak berjarak lagi karena mengisi satu partikel dan partikel yang lain itu saling mengisi ruang kosongnya. Konsekuensinya ya mereka berarti jarak antar partikelnya sangat dekat, ya kan? Kalau jarak antar partikel sangat dekat, mereka bisa masuk ke sini, ke wilayah minimum primer. Ya, ini berarti sistem yang terdeflokulasi kalau kalau dalam kondisi mengendap begitu ya. Jadi bukan pas di atas ya, tapi kalau sudah mengendap itu dikhawatirkan sistem terdeflokulasi masuk ke ranah minimum primer ini, yang nantinya ini akan membentuk, ya mungkin bisa dikatakan ini membentuk kumpulan kumpulan partikel yang saling menempel dan susah dipisahkan kembali begitu ya. Oke, kita punya istilah yang khusus untuk partikel terdeflokulasi yang mengalami pengendapan tadi ya. Jadi kalau yang flokulasi tadi kan masih mudah didispersikan kembali ya, karena mereka tinggal menambah sedikit energi begitu ya untuk mencapai ke kestabilan lagi.
Jadi tinggal misalkan dikocok sedikit doang, mereka sudah punya energi kinetik yang cukup untuk kembali ke wilayah sini, wilayah yang tertolak menolak tadi, yang repulsif tadi. Oke. Jadi mereka bisa terpisah kembali. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah minimum primer, untuk kembali lagi ke fase terdispersinya ya, istilahnya untuk memisahkan kembali itu susah karena energi yang diperlukan itu banyak ya. Jadi jaraknya itu tinggi sekali kalau sudah masuk ke minimum primer ini. Nah, dengan kata lain, kalau suka didispersikan kembali alias mereka sudah membentuk sebuah gumpalan padat tadi, ya mereka misalkan dikocok sedikit begitu, nggak akan kembali tersebar, mereka akan ya masih tetap nempel satu sama lain begitu. Nah, ini yang kadang disebut dengan fenomena caking gitu ya. Jadi fenomena caking itu salah satunya terjadi akibat endapan partikel-partikel yang tadinya terdeflokulasi begitu. Oke. Nah, kira-kira kalau digambarkan ya caking itu butiran-butiran partikelnya jadi membentuk gumpalan yang lebih padat seperti ini begitu ya. Jadi disebar kembali itu susah. Nah, kalau bisa dirangkum dalam satu kalimat ya, suspensi flokulasi itu lebih disukai dibandingkan suspensi deflokulasi. Kalau suspensi deflokulasinya itu punya potensi untuk caking ya. Jadi kalau flokulasi doang kan masih mudah untuk didispersikan kembali, tapi kalau kalau deflokulasinya sampai ke caking, maka itu didispersikan kembali itu susah. Jadi lebih repot proses untuk mendispersikan kembali suspensi yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya sediaan begitu yang udah menggumpal padat sekali, itu tidak bisa cuma dengan pengocokan kemudian jadi nyebar kembali. Itu mungkin butuh proses yang lebih kompleks untuk menyebarkannya kembali. Begitu. Oke, itu tentang flokulasi dan terdeflokulasi. Nah, kemudian sekarang kita coba bicarakan dan korelasikan proses pengendapan tadi itu dengan nantinya kestabilan sistem. Jadi kalau bicara tentang sistem suspensi itu kan pasti mengendap ya. Jadi kebanyakan partikel suspensi itu akan mengendap. Tapi apakah endapannya itu diinginkan atau tidak diinginkan, itu bisa kita tinjau dulu. Jadi kita bisa tinjau dari pengukuran parameter sedimentasi. Parameter sedimentasi yang bisa diukur itu diantaranya adalah volume sedimentasi sama derajat flokulasi. Oke. Nah, volume sedimentasi itu pada hakikatnya bukan volume yang kita kenal punya satuan ya, misalkan satuan mililiter atau liter atau sentimeter kubik, tapi dia lebih ke rasio sebetulnya. Jadi ke rasio volume endapan dibagi dengan volume suspensi begitu. Atau misalkan dalam rasio tinggi itu juga biasanya rasio tinggi lapisan endapan dibagi dengan dibagi dengan tinggi suspensi awal begitu. Nah, secara matematis itu simply dituliskan dalam bentuk F sama dengan VU per V0, di mana VU-nya itu adalah volume akhir endapan dan V0-nya itu adalah volume awal suspensi. Oke, jadi misalkan kita punya endapan awal tingginya 100 mili, suspensi awal tingginya 100 mili atau volumenya 100 mili, kemudian ketika didiamkan beberapa saat, katakanlah ternyata sedimentasinya jadi ada 50 mili, jadi ada 50 ml endapan yang terbentuk, maka F-nya tinggal 50 per 100, jadi 0,5. Begitu. Kemudian misalkan F-nya sama dengan 1, yaitu berarti volume endapannya itu selaras dengan volume suspensi awalnya begitu ya, makanya F-nya sama dengan 1. Jadi misalkan ada 100 ml suspensi awal, kemudian endapan yang terbentuk juga 100 mili, itu berarti kita akan punya F sama dengan 1. Nah, kenapa bisa F lebih dari 1? Nah, F lebih dari 1 itu bisa saja terjadi kalau misalkan
partikel yang terflokulasi itu mengisi ruang yang lebih besar daripada volume suspensi awalnya begitu. Jadi misal saya punya kumpulan partikel seperti ini begitu ya. Ya, kemudian mereka katakanlah berflokulasi begitu. Berflokulasi. Jadi mereka mengumpul tapi dalam bentuk flokulat yang cukup renggang. Nah, mereka bisa jadi mengisi ruang yang lebih banyak ya dibandingkan dengan volume awal dari si suspensinya tadi begitu kira-kira. Oke, makanya itu kenapa bisa saja F-nya itu bernilai lebih dari 1. Misalkan di contoh ini jadi 1,5 ya, karena endapan yang dibentuk itu 150 mili dibagi dengan 100 volume suspensi awal. Begitu. Oke, nah kemudian ini pada hakikatnya sama ya. Kalau untuk yang sistem terdeflokulasi juga mirip persamaannya, cuma di sini karena volume akhir endapan ini yang relatif kecil, ya kita berikan pembeda dalam bentuk subscript infinity ya, atau tak hingga ini. Jadi F infinity itu sama dengan V infinity dibagi V0. Jadi V infinity itu volume endapan yang kecil sekali, jadi sedikit sekali biasanya kelihatannya, dibagi dengan volume awal suspensi. Nah, kalau dilihat dari gambar skema di samping ya, yang kiri itu adalah sistem yang terdeflokulasi ya. Jadi ini sistem yang deflokulasi. Kalau yang kanan itu sistem yang terflokulasi. Maka kita bisa lihat bahwa untuk sistem yang terdeflokulasi itu endapannya lebih rapat karena mereka tidak membentuk flokulat dulu di atasnya. Mereka turun satu persatu sebagai partikel yang terpisah. Kalau yang flokulasi itu mereka sudah membentuk duluan sebuah sistem partikel yang tergabung dalam flokulat begitu. Kemudian mereka baru turun dalam bentuk flokulat itu. Begitu kira-kira. Makanya itulah kenapa di sistem yang terflokulasi ya, ini endapannya biasanya lebih tinggi atau sedimentasinya lebih tinggi dibandingkan yang sistem deflokulasi. Oke, nah ini bisa digunakan untuk memprediksi kestabilan dari sebuah sistem suspensi. Nah, komparasi atau perbandingan antara flokulasi dengan deflokulasi ini bisa digambarkan dalam derajat flokulasi. Jadi derajat flokulasi itu simpelnya itu menggambarkan apakah sebuah sistem suspensi itu cenderung akan berflokulasi atau cenderung akan berdeflokulasi. Jadi kalau makin tinggi itu kemungkinan flokulasinya lebih tinggi daripada kalau nilainya lebih rendah. Itu bisa digambarkan oleh persamaan ini. Jadi simbolnya beta ya. Beta itu sama dengan F per F infinity. Ini tinggal dilanjutkan dari persamaan matematis yang di atasnya. Itu bisa dicoret V0-nya sehingga bisa diperoleh beta atau derajat flokulasi sama dengan VU per V infinity. Jadi yang volume endapan akhir yang sistem flokulasi dibagi dengan sistem yang terdeflokulasi. Jadi kalau nilainya kalau nilainya lebih dari 1 berarti kan yang VU itu lebih tinggi ya. Kalau misalkan VU-nya lebih tinggi berarti dia lebih ke flokulasi. Kalau VU-nya lebih rendah berarti nilai betanya kurang dari 1 begitu, lebih kecil dari 1, maka sistemnya akan cenderung deflokulasi karena berarti mereka endapan yang deflokulasi ini berarti lebih besar kan, berarti penyebutnya lebih besar, otomatis betanya lebih kecil dari 1. Begitu kira-kira. Oke, itu tentang sedimentasi dari partikel-partikel suspensi. Kemudian kita lanjutkan
dengan flokulasi terkontrol. Jadi kalau kita ringkas ya dari tadi yang sudah saya jelaskan, untuk sistem suspensi kan berarti misalkan kita ingin suspensinya stabil ya, langkah yang dapat dipertimbangkan itu menjaga partikel terdeflokulasi supaya tetap tersuspensi, dalam artian meminimalkan atau bahkan meniadakan pengendapan. Kemudian kalau misalkan terflokulasi, ya gimana caranya biar lebih mudah didispersikan kembali. Nah, yang pertama ini sepertinya agak susah karena bagaimanapun partikelnya itu kemungkinan besar itu pasti mengendap ya. Kemungkinan besar akan mengendap kalau kita punya suspensi. Makanya kita bisa melakukan atau membuat sistem yang ya udah nggak apa-apa terflokulasi saja, tapi flokulasinya itu terjaga supaya caking tidak terjadi dan supaya mudah disebarkan atau didispersikan kembali. Oke. Nah, pengontrolan terhadap flokulasi itu bisa dengan penambahan elektrolit, surfaktan maupun polimer. Nah, kita akan coba tinjau salah satu contoh kasus ya dengan penambahan elektrolit. Gimana caranya flokulasi dari sebuah sistem suspensi itu dapat dikontrol. Oke, saya ambil contoh. Oke, sebelum itu penjelasannya dulu ya. Jadi nanti elektrolitnya itu perannya sebagai agen pemflokulasi atau floculating agent, yang dia tugasnya untuk menurunkan batasan energi atau energi barrier tadi, yang berarti adalah untuk menurunkan potensial zeta dan untuk membentuk jembatan antar partikel ya. Maksudnya gimana caranya biar partikelnya itu menyatu ya tapi longgar, jadi dia membentuk ya kayak jembatan begitu, kayak penyambung antar partikelnya supaya tidak terlalu berdekatan ya. Kalau berdekatan kan tadi dikhawatirkan terjadi caking ya, begitu ya, begitulah kira-kira. Oke, jadi sebagai contoh kasus kita akan coba bahas tentang suspensi partikel padatan bismut subnitrat, itu Bi5H9N4O22 itu dalam air. Oke, jadi ini partikelnya. Kemudian medium pendispersinya air. Dan kita akan coba lihat pengaruh penambahan elektrolit berupa kalium fosfat monobasa atau KH2PO4 itu terhadap partikelnya seperti apa, atau terhadap profil pengendapannya itu seperti apa begitu, atau profil stabilitas dari partikel bismut ini seperti apa. Oke, kita akan lihat dalam grafik ini ya. Oke, ini grafiknya ada dua buah ya. Yang sebelah kiri itu menggambarkan potensial zeta. Kemudian sumbu Y yang kanan itu menggambarkan volume sedimentasi, dan sumbu X-nya itu menggambarkan konsentrasi elektrolitnya. Jadi makin ke kanan itu makin besar konsentrasi elektrolitnya. Kemudian potensial zeta ya, makin tinggi nilainya berarti makin besar begitu nilai negatifnya. Kalau makin kecil ke bawah berarti makin negatif, kalau makin ke atas makin positif begitu. Oke, nah penjelasannya adalah partikel bismut subnitrat tadi itu kan ada Bi ya, itu ada Bi berupa Bi3+. Ya, Bi3+ itu membuat suspensinya punya muatan positif yang besar. Ya, karena udah positif dan ada 3 begitu sebagai bilangan ionnya begitu ya. Kemudian itu maksudnya berarti potensial zetanya juga tinggi. Berarti kan kita akan punya partikel padatan yang sangat positif ya, sangat positif, makanya potensial zetanya juga tinggi. Jadi misalkan saya gambarkan itu nanti, misalkan saya punya partikel bismut itu dikelilingi oleh ion positif yang banyak sekali ya. Ini kan yang dominan sebagai permukaannya berarti yang bismutnya ya. Kemudian misalkan saya punya partikel kedua yang sama juga, maka mereka juga akan punya sifat atau muatan positif yang tinggi. Makanya ketika mereka berdekatan ya justru sangat tolak menolak begitu, karena
barrier-nya ya atau batasan energinya itu besar sekali. Ya, jadi karena semakin positif, maka potensial zeta makin tinggi, otomatis mereka sangat tolak menolak sehingga susah untuk bertemu satu sama lain. Memang dalam sudut pandang stabilitas yang seperti ini sekilas terlihat lebih bagus ya. Sekilas terlihat lebih bagus, tapi masalahnya adalah ketika kondisinya potensial zeta tinggi sekali ya, terlalu tinggi sekali begitu, itu nanti potensi caking itu muncul ya. Jadi potensi caking di sistem yang apa namanya, yang saling tolak menolak di kondisi awalnya ya. Ya, jadi misalkan saya punya bismuth 1, saya punya bismuth 2, saya punya bismuth ketiga. Itu kan mereka berarti ketika di kondisi awal mereka nggak akan bertemu ya. Mereka tidak akan bertemu di atas itu, tapi mereka nantinya akan mengendap ke bawah satu demi satu. Nah, pas pengendapan terjadi, itu mereka akibat tambahan gaya dari gravitasi ya. Jadi ada tambahan gaya dari gravitasi. Jadi bukan cuma elektrostatis saja sekarang yang berpengaruh, tapi ada efek dari gravitasi. Makanya mereka bisa jadi mereka saling menempel karena si gravitasinya bisa jadi akan take over atau mengambil alih interaksi ya. Ketika gravitasinya sudah mengambil alih interaksi, ya mereka otomatis dikhawatirkan membentuk partikel yang terlalu berdekatan di endapannya begitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi pas di atas ya mereka masih tolak menolak akibat adanya elektrostatis yang cenderung repulsif tadi karena potensial zeta yang sangat besar. Makanya untuk mengurangi potensi ini ya, untuk mengurangi potensi caking di endapan, ditambahkanlah elektrolit ya. Jadi elektrolitnya tadi berupa Kh2PO4 ini itu punya anion H2PO4-. Oke. Jadi si anionnya ini nanti perannya untuk mengurangi nilai potensial zeta. Jadi misalkan sekarang saya punya bismuth yang sama ya. Saya punya bismuth yang sama. Oke, terus saya tambahkan dengan anion ya, yang muatannya berarti negatif, maka kan si anionnya itu akan nempel ya. Ion-ion negatifnya akan menempel, jadi sekarang akan lebih bervariasi, nggak cuma melulu positif doang di permukaan si bismuth subnitrat ini. Hal yang sama juga akan terjadi di partikel bismuth subnitrat yang lain. Jadi akan ada ion-ion negatif yang ikut masuk atau teradsorb di partikel bismuth subnitratnya. Oke, jadi ketika mereka berdekatan itu tidak lagi tolak menolak sekali. Jadi barriernya lebih tipis ya. Batasan energinya lebih tipis sehingga kemungkinan mereka untuk bertemu atau mereka menempel itu lebih besar walaupun nggak kuat-kuat amat gitu. Jadi mereka masih punya potensi yang lebih besar untuk berinteraksi kalau sudah ditambahi oleh elektrolit. Kalau ini tadi yang belum, interaksi antar mereka itu susah sekali. Ya, jadi interaksi itu tidak akan terjadi. Kalau sudah ditambahin, mereka potensial zetanya turun karena udah ketambahan ion yang sebaliknya. Jadi mereka lebih mudah untuk tarik menarik. Jadi ada gaya tarik menarik di situ. Mereka lebih mudah untuk bertemu. Oke. Nah, ini kalau ditambahi terus-menerus, kira-kira seperti itu hingga pada suatu ketika itu akan tercapai nilai optimal. Jadi nilai optimalnya itu ya berarti ada di daerah ini ya, daerah-daerah yang non-caking zone ini ya, yang dimana mereka sudah cukup setimbang begitu ion-ion positif dan negatifnya, sehingga caking itu bisa tidak terjadi karena mereka sudah terflokulasi dulu pas di atas, oke? Jadi mereka pas di atas ini itu sudah terflokulasi dulu.
Jadi mereka bisa turun dalam bentuk flokulat ya. Jadi mereka mengendapnya udah dalam bentuk flokulat sehingga tidak terjadi caking tadi. Begitu kira-kira ya. Ini kalau di daerah yang ini. Jadi potensial zeta-nya masih cukup ada, begitulah, bisa dikatakan begitu, masih punya batasan tertentu ya, tetapi caking tidak terjadi karena flokulasi itu muncul duluan ya akibat adanya kontrol terhadap flokulasi tadi, begitu. Namun demikian, kalau kita tambahi terus menerus si elektrolit yang berion negatif tadi, ya otomatis itu akan take over lagi. Jadi karena terlalu kaya anion ya. Jadi anionnya terlalu banyak, H2PO4-nya berarti terlalu dominan. Jadi si sistemnya sekarang justru akan diperkaya dengan ion yang negatif lagi gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya udah otomatis mereka akan tolak menolak lagi. Sehingga kalau di sistemnya mereka ada di atas, mereka nggak akan terbentuk flokulat, mereka masih terpisah satu sama lain begitu. Kalau yang penambahan elektrolitnya terlalu banyak, gitu ya kira-kira. Itulah kenapa ditunjukkan di sini, berarti potensial zeta-nya naik lagi ya, tapi sekarang tandanya jadi negatif, begitu. Itu kenapa si flokulasinya juga tidak muncul di sini, dan potensi caking itu juga bisa muncul di konsentrasi potensial zeta konsentrasi elektrolit yang terlalu tinggi. Jadi yang paling baik itu adalah konsentrasi yang optimal. Jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, begitu, sehingga potensi caking itu tidak terjadi akibat flokulasi itu sudah dikontrol. Jadi dipaksakan supaya flokulasi itu terjadi terlebih dahulu sebelum mengendap si partikel-partikelnya. Oke, itu untuk yang grafik potensial zeta. Kemudian kita tinjau dari volume sedimentasi ya. Itu juga sebetulnya sama ya. Itu bisa dikonfirmasi dari grafik yang kanan ini, dari yang sumbu Y kanan, yang bintang 2 ya. Ini tadi kan bintang 1. Nah, yang bintang 2 itu menggambarkan volume sedimentasi. Jadi kalau volume sedimentasinya cukup tinggi ya, berarti kan tadi saya bisa katakan bahwa yang terflokulasi itu cenderung lebih banyak kalau volume sedimentasinya lebih tinggi. Oke, itu bisa dilihat dari sini. Jadi kalau ditarik garis begitu ya, ini kan daerah ini itu kan paling tinggi ya. Daerah ini itu paling tinggi, yang dimana tadi tidak terjadi caking. Itu karena memang berarti bisa disimpulkan juga bahwa derajat flokulasinya itu optimal di sini. Jadi sistemnya itu lebih cenderung berflokulasi daripada deflokulasi kalau di wilayah konsentrasi KH2PO4 yang sekian ini. Oke, seperti itu kira-kira. Kalau di yang kiri sama yang kanan itu masih cukup rendah karena sistem deflokulasinya itu lebih banyak ya. Jadi kecenderungan untuk terdeflokulasi itu lebih besar dibandingkan untuk terflokulasi kalau di bagian kiri dan kanan. Kalau di bagian tengah, kecenderungan untuk terflokulasi atau kemungkinan untuk terflokulasi itu lebih besar dibandingkan deflokulasi. Makanya yang ini potensi cakingnya minimal. Kalau yang kiri dan yang kanan itu potensi cakingnya itu lebih banyak. Seperti itu. Baik, itu kira-kira penjelasan mengenai sistem suspensi.